Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan demonstrasi mengontrol LED saya menggunakan IoT dan percakapan melalui WhatsApp. Jadi langkah pertama saya akan mencoba menyalakan aplikasi yakni API yang sudah saya buat menggunakan Python. Kemudian saya akan melakukan tunneling menggunakan Nrock. Lalu di sini saya akan pergi ke landing page. Landing page ini akan menampilkan QR code dari halaman WhatsApp ya. Kemudian saya akan mencoba ini terhubung dengan percakapan. Terus saya akan mencoba mengetikkan perintah ya. Saya akan melihat daftar LED yang tersedia. Oke, di sini terlihat ada LED yang dapat kita gunakan adalah LED ya, LED akun nomor 2 ya, akun nomor 2. Kemudian ID-nya nomor 2. Kemudian saya akan mencoba menyalakan LED yang ke-16. Jadi yang pertama, kemudian saya akan mencoba untuk menyalakan LED dengan ID nomor 2 di sini. LED on 2. Harusnya ini kita tunggu hingga menyala. Berhasil. Kemudian saya akan mengaktifkan LED dengan ID nomor 2. Oke, berhasil dimatikan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan beberapa LED di sini ke dalam ini ya, ke dalam rangkaian. Pertama-tama kita perlu mendaftarkan pinnya dulu, tapi sebelum itu kita perlu melihat dulu pin yang tersedia di Node MCU ya. Kita bisa menggunakan enum, LED enum ya. Kalau di sini ya kita bisa menggunakan LED enum untuk mendapatkan ini pin yang tersedia. Nah, pin yang tersedia adalah 16. Kalau 16 kita lihat itu tadi kita sudah ini ya, sudah dipakai ya. Jadi kita punya ini ya, punya beberapa pin akun pin 5, 4 dan 0 ya. Pakai LED 5, LED add 5, kita menambahkan LED 5. Kita dapat ID 3, terus kita tambahkan lagi LED add 3. LED add 4. Kita tambahkan pin nomor 4. Untuk 4 ini kalau nggak salah itu nomor pinnya D2 ya. Oke, kita tambahkan lagi LED add tadi 4, berarti sekarang 0. Dan sekarang kita berhasil menambahkan 3 LED. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan 3 buah LED ke ini ya, ke D0, D1 dan D2. Oke, kita sudah memasang LED dan sudah mendaftarkan pin LED tadi ke dalam database. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba ini ya, mencoba melihat daftar pin yang sudah diregistrasi, LED yang sudah diregistrasi tadi dengan cara LED list seperti tadi. Pin mana aja yang sudah diregistrasi. Sini kita mendapatkan 2
3, 4, dan 5. Oke, saya akan mencoba menyalakan ini ya, LED yang tadi, LED 2. Kita tunggu. Sampai menyala. Maaf, gagal dinyalakan. Oke, coba kita LED on yang ketiga. Oke, berhasil dinyalakan. LED on 4. Berhasil dinyalakan ya, lampu LED on 5 yang terakhir ya, yang warna merah. Kita coba nyalakan. Oke, berhasil dinyalakan. Jadi ketiga lampu tadi yang kita tambahkan tadi itu sudah berhasil kita nyalakan. Berarti sekarang kita akan mematikan ya, LED off 3. LED off 4. Dan terakhir LED off 5. Oke, jadi berdasarkan demonstrasi tadi, kita berhasil menyalakan dan mematikan sebuah LED menggunakan WhatsApp. Kemudian kita juga berhasil menambahkan 3 LED, lalu ketiga LED tadi berhasil kita nyalakan dan kita matikan, meskipun tadi juga terjadi trouble terhadap atas LED yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke ini ya, ke kodenya ya. Bentar. Oke, jadi untuk WhatsApp API-nya di sini saya menggunakan Twilio. Untuk setupnya, pertama kita harus login ya. Pertama saya sudah login. Bagi yang belum punya akun bisa dibuat akunnya dulu. Kemudian kita setup. Setup ini kita pergi ke bagian messaging ya. Kita ke panel messaging, ke send WhatsApp. Kemudian di konsol ini kita buka yang sandbox setting. Terus di sini ada dua field ya. Yang pertama ini alamat webhooknya. Alamat webhook ini adalah endpoint alamat URL ketika kita yang akan dikirimkan oleh Twilio saat menerima pesan. Nah, jadi setiap kali Twilio menerima pesan dari WhatsApp, dia akan mengirim ke alamat webhook kita. Nah, dari alamat webhook ini kita memproses request dan mengolahnya menjadi output seperti tadi. Misalkan menambahkan lampu, atau bisa juga menyalakan dan mematikan lampu begitu. Sedangkan untuk status callback ini adalah ini untuk logging ya, untuk melakukan log. Jadi semisal entah status pengirimannya berhasil ataupun gagal, Twilio akan mengirim ke sini. Dan ini opsional ya. Kemudian di sini saya menggunakan Nrock ya untuk melakukan tunneling dari localhost agar bisa diakses dari localhost ke Twilio ya, diakses oleh Twilio. Saya menggunakan Nrock. Dan untuk API-nya di sini saya menggunakan Flux. Di sini. Menggunakan Flux. Intinya di Flux ini ya, intinya saya melakukan config dan inisialisasi. Kemudian saya membuat koneksi database dan run ya. Untuk utilitasnya sendiri
ditangani oleh roots ya di sini. Di dalam roots ini saya cuma punya ini ya, punya 2 endpoint ya. Endpoint pertama ini adalah index ya. Dia mereturn index di index ini. Intinya dia bakal index ini akan menampilkan halaman QR dari WhatsApp tadi. Yang kedua adalah alamat webhook ya. Alamat webhook. Nah, di webhook ini pertama saya akan memproses isi dari formnya. Saya akan langsung mendapatkan body, kemudian saya melakukan parsing dari string tadi ya. String tadi saya parsing, kemudian saya parsing, nanti ujungnya itu, outputnya itu nanti berdasarkan perintah tadi. Nah, untuk perintahnya itu ada di sini ya. Ada di sini. Pertama saya melakukan validasi kalau misalkan on, off, tambah, hapus ataupun update ini dia paling tidak butuh 2 parameter. Kemudian ini adalah percabangan berdasarkan perintah ya. Di sini saya akan membahas misalkan on ya. Misalkan on, saya akan bahas on. Yang pertama on ini dia menerima satu parameter berupa ID. Nah, ID tadi akan digunakan untuk mencari pin LED dari database ya. Setelah didapatkan, setelah LED-nya didapatkan, kita akan mencoba melakukan request ke web server yang dijalankan oleh NodeMCU. Jika berhasil, maka LED-nya nyala. Jika gagal, maka akan output pesan error. Atau yang terakhir, jika ID-nya tidak ditemukan, maka dia juga akan error. ESP266 ya, NodeMCU untuk WiFi sama web server, karena saya akan membuat web server untuk menerima kontrol dari webhook. Kemudian di sini saya mendefinisikan pin ya, Kemudian di sini ada pin enum. Nah, pin enum ini nanti akan kita return jika user tadi, WhatsApp tadi meminta untuk melakukan enum ya. Jadi ketika WhatsApp meminta enum, nanti akan di return daftar pin dari ESP dari NodeMCU ini. Jadi saya membuat instance web server. Kemudian ini ada 3 controller. Nah, pertama ada controller untuk menghandle enum, untuk on sama off. Di sini menyalakan WiFi seperti biasa. Kemudian mendaftarkan ini, melakukan routing untuk enum on dan off. Dan yang terakhir ini hanya handle client ini tujuannya untuk menerima request dan memproses request tadi. Nah, untuk handle enum ini seperti yang saya bilang tadi, dia cuma mengembalikan ya, cuma menampilkan daftar pin dari NodeMCU. Nah, adapun handle on ini tujuannya untuk menyalakan lampu jika web server ini, jika NodeMCU menerima perintah untuk menyalakan lampu. Pertama, handle on ini dia membutuhkan pin ya. Pin ini didapatkan dari database, dari pencarian database berdasarkan ID yang tadi. Nah, pertama kita akan mengambil parameter pin ya. Kita akan mengambil parameter pin dari URL. URL ini seperti ini ya kira-kira ya. Kira-kira on, terus pin sama dengan apa gitu, Nah, kita akan mengambil parameter yang ini. Nah, kemudian setelah pinnya itu sudah didapatkan,
Ini saya melakukan inisialisasi pin, kemudian saya akan menyalakan lampu. Dan ya, untuk yang handle off atau yang untuk mematikan lampu ini juga sama ya. Pertama saya akan mencari parameter pin yang ini dari URL. Jika parameter pin di URL ini tidak ada, maka saya akan mengembalikan bad request ya, memberikan respons bad request pada to bad request. Nah, setelah parameter pin didapatkan, saya akan menyalakan lampu ya. Maaf, saya akan mematikan lampu, kemudian mengirim pesan lampu dinonaktifkan gitu.